Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nuriansyah, NPM saya 181012826295 dari Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan kerja praktek saya dari kelas 7D dan dosen pembimbing saya adalah Pak Atman Luki Fernandes. Baik, di sini saya mempunyai proyek tentang perancangan media informasi, prosedur form pengiriman barang pada PT Jalur Nugra Eka Kurir berbasis multimedia interaktif dengan menggunakan metode MDLC. Nah, di sini saya akan sedikit menceritakan tentang latar belakang perkembangan teknologi yang semakin pesat turut mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan, salah satunya dalam bidang usaha atau bisnis. Ada dampak positif, namun juga ada dampak negatif. Ada banyak jenis yang dijalankan di seputar dunia, ada juga yang menjalankan bisnis secara kecil dan secara besar, secara perusahaan. Nah, di sini media informasi prosedur pengiriman barang sangat penting bagi JNE, dikarenakan untuk mengetahui posisi tracking barang dan siapa pemilik barang tersebut. Dan biasanya JNE media informasi tentang pengiriman masih memakai website. Di sini saya ingin memperbarui dengan media informasi, yaitu dengan form pengiriman barang yang berbasis multimedia interaktif, di mana aplikasi tersebut bisa digunakan di HP, smartphone, sehingga mudah digunakan dan dibawa kemana-mana, dengan tampilan animasi yang membuat aplikasi tersebut menarik sekali. Nah, di sini ada dua identifikasi masalah. Yang pertama adalah saat ini media informasi form pengiriman barang pada PT Jalur Nugraha Eka Kurir masih menggunakan website yang seharusnya terhubung dengan internet, sedangkan kalau menggunakan aplikasi ini bisa digunakan tanpa ada internet. Yang kedua, media informasi yang masih menggunakan website dan sangat ribet digunakan, sehingga tidak cepat sebagai media informasi pada PT Jalur Nugraha Eka Kurir. Nah, di sini juga ada rumusan masalahnya, yaitu bagaimana merancang aplikasi media informasi prosedur form pengiriman barang pada PT Jalur Nugraha Eka Kurir. Yang kedua, bagaimana menerapkan aplikasi media informasi prosedur form pengiriman barang di PT Jalur Nugraha Eka Kurir. Nah, di sini tujuan saya melaksanakan kerja praktek di PT Jalur Nugraha Eka Kurir adalah mengetahui implementasi media informasi prosedur pengiriman barang berbasis multimedia interaktif. Yang kedua, mengetahui hasil akhir aplikasi media informasi prosedur pengiriman barang berbasis multimedia interaktif dengan cara menggunakan di PT Jalur Nugraha Eka Kurir. Manfaatnya, manfaat penelitian laporan praktek ini yang dimana memenuhi syarat mata kuliah program praktek Strata 1 Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika. Nah, di sini manfaat bagi penulis adalah untuk mengetahui konsep dasar media informasi berbasis multimedia interaktif, untuk memperoleh pengalaman serta mengetahui suasana lingkup kerja yang sesungguhnya sehingga penulis dapat mempersiapkan diri lebih awal sebelum terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, ada juga manfaat untuk perusahaan, yaitu adapun penelitian bagi perusahaan, tersedia media informasi form pengiriman barang berbasis multimedia pada PT Jalur Nugraha Eka Kurir agar mudah mengisi pengiriman barang dengan mudah. Yang kedua, tersedia hasil rencana pembangunan media informasi berbasis interaktif yang modern dan menarik. Dan manfaat untuk universitas adalah, adapun penelitian bagian berikut sebagai wujud mahasiswa dalam implementasi ilmu yang didapat selama di perkuliahan. Penulisan dapat digunakan atau dijadikan referensi penelitian mahasiswa terkait jaringan pada perusahaan. Nah, ini logo perusahaan dan struktur perusahaan di PT JNE. Dan ini adalah foto lokasi perusahaan JNE cabang-cabang di Batam. Dan ini saya menggunakan metode MDLC. Dan di dalam itu ada bermacam konsep atau tahapan. Yang pertama, menentukan tujuan perancangan aplikasi media informasi.
prosedur form pengiriman barang. Yang kedua, aplikasi ini digunakan untuk media informasi prosedur pengiriman barang yang dibutuhkan untuk mengetahui apa saja prosedur pengiriman barang pada PT-JNE. Yang ketiga, deskripsi pada aplikasi media informasi yang digunakan akan dibuat dengan menggunakan aplikasi Adobe Animate tahun 2020, yang dimana aplikasi media informasi berbasis multimedia interaktif dengan fitur animasi 3D dengan tema PT-JNE tersebut, yang dapat diinstal di HP Android setelah diekspor menjadi APK. Dan setelah diinstal di HP, sudah bisa digunakan dioperasikan pada sistem operasi Android. Nah, di sini juga ada perancangannya. Pada tahapan ini dibuat spesifik aplikasi secara rinci dalam sebuah perancangan aplikasi di mana pembuatan sesuai berdasarkan pada yang pertama ada storyboard, ada flowchart, ada materi collection, ada assembly, ada testing, yaitu pengujiannya itu sendiri. Baru habis itu ada distribusinya, baru kerangka pemecah masalah. Nah, ini berikut kerangka pemecah masalahnya. Dari mulai studi pendahuluan, baru identifikasi masalah, rumusan masalah, studi pustaka, pengumpulan data, turun ke perancangan sistem, baru sesuai dengan perancangan sistem, evaluasi sistem, baru selesai. Ini adalah tabel konsepnya, di mana di tabel konsep itu terdiri dari judul, pengguna yaitu perusahaan, file gambar-gambar yang bakal dimasukin di APK-nya, file suara, animasi, dan interaktivitas. Nah, ini berikut storyboard saya yang saya buat tahapan-tahapannya dari profil toko, dari stand produk, dan logo-logo perusahaan, logo servisnya, semua. Ini ada storyboard-nya. Nah, ini ada flowchart juga. Flowchart adalah bagian atau suatu diagram alir yang menggunakan simbol atau tanda yang menyelesaikan suatu masalah. Flowchart memiliki 4 jenis, yaitu flowchart dokumen, sistem, skematik, dan program. Nah, ini material koreksinya adalah kumpulan beberapa materi atau elemen setiap sessionnya. Dari proses loading sampai proses mulai. Dan ini adalah menu utama dan menu petunjuknya. Dan ini ada menu profil perusahaan sama scan prosedurnya. Di sini ada menu profil perusahaan dan menu exit. Dan berikut menu profil animatornya. Penutup, kesimpulan yang bisa diambil dari kasus aplikasi media informasi prosedur form pengiriman barang pada PT-JNE berbasis multimedia interaktif sebagai berikut. Penyelesaian pembangunan aplikasi ini dimulai dengan perancangan hingga hasil akhir membutuhkan ketekunan, keterampilan, dan ketelitian, serta menambah wawasan bagi penulis dan butuh waktu lumayan panjang. Dan dengan adanya aplikasi media informasi ini dapat digunakan dalam informasi mengenai pengiriman barang, bisa digunakan pada saat memberi informasi tentang prosedur pengiriman barang, promo kepada pelanggan, sehingga bisa berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kualitas di PT-JNE tersebut. Nah, ini saran yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan dari aplikasi ini adalah penulis hanya memaparkan tahapan-tahapan dalam sebuah media informasi yang hanya ada di PT Jalur Nugraha Eka Kurir. Ini bisa lebih efektif lagi agar informasi dapat bermanfaat lagi. Penulis menyarankan agar media promosi informasi telah dibuat dengan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan ini, agar peningkatannya dalam memberikan informasi dan pembuatan aplikasi ini masih sangat sederhana, terutama dari segi tampilan dan desain diharapkan dapat dibuat semenarik mungkin untuk dikembangkan lebih lagi. Dan ini adalah dokumentasi penyerahan produk ke PT Jalur Nugraha Eka Kurir di JNE. Dan sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk rekan Z?
Eh, ya, saya mau bertanya untuk Ilham. Coba Pak nengok slide-nya Pak, Bang. Ya, yang mana? Slide lagi di flowchart, Bang. Dari awal ya. Nih, Di flowchart Bang, di flowchart. flowchartnya ya. Mm-mm. Saya mau tanya, Yang ini ya, atau ini? yang ini. Ya. Tadi kan Abang bilang di sini kan ada flowchart 4 jenis gitu ya. Iya. Jadi flowchart ini pakai flowchart apa ya, Bang? Termasuk flowchart apa yang dipakai gitu, Bang? Kalau ini masih flowchart sistematis, dia masih sistem modelnya. Jadi Oh, dari penginputan loading, start ke menunya itu masih masih modelnya masih pakai sistem gitu. oh, gitu. Iya. Kecuali kalau misalnya pakai eh, program, misalnya pakai program dia akan langsung masuk ya ke sistem gitu. Jadi untuk sekarang, Bang, PTJNE ini dia belum bisa melakukan tracking secara offline gitu ya, Bang, atau gimana? Kalau untuk tracking, contohnya tracking paket ya, atau Ya, barang barang customer, iya. itu bisa melalui website. Nanti di aplikasi saya itu juga bisa langsung ada tuh link untuk pencarian barangnya gitu di aplikasi tersebut. Untuk tracking barangnya kita udah di mana gitu. Dan ini untuk tahapan-tahapan bagaimana sih pengiriman barangnya gitu. Oke, Bang. Iya, mungkin ada yang mau ditanya lagi atau Nggak ada sih, Bang. Terima kasih, itu aja, Bang. oke, terima kasih atas partisipasinya dan apabila ada salah-salah saya mohon maafkan dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Mahfudzi, NIM 201055201101. Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Ibnu Sina. Adapun yang saya hormati yaitu Bapak Rektor Ibnu Sina, Bapak Dekan dan Wakil Dekan Ibnu Sina, serta pembimbing kerja praktek saya, Bapak Atman Luki Fernandes, Eskom Mkom. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya, yaitu aplikasi sistem informasi susunan regu operasi dan maintenance kendaraan PKPPK Hang Nadiem Batam berbasis Android. Di sini adalah tampilan bandara. Maaf, di sini adalah suatu perusahaan yang dinaungi BP Batam, yaitu Bandar Udara Hang Nadiem Batam. Yang poin utamanya, Bandara Udara Hang Nadiem Batam memiliki banyak aktivitas yang terdapat di dalamnya secara spesifik. Terdapat
terdapat dua bagian besar kelompok aktivitas, yaitu bidang aeronautika dan non-aeronautika. Pelaksanaan dua bidang di Bandara Udara Hang Nadiem Batam telah dibagikan sesuai struktur organisasi yang ada di Bandara Udara Hang Nadiem Batam saat ini. Dalam pelaksanaan jadwal regu operasi, petugas unit PKPPK Bandara Hang Nadiem Batam dan dikelola menggunakan papan informasi terbuat dari papan tulis putih. 3. Untuk melihat jadwal serta susunan regu informasi yang penting unit PKPPK Bandara Hang Nadiem Batam, hal ini masih dilihat belum maksimal dan informasi yang tertinggal modern yang masih menempelkan papan nama serta kertas informasi yang ditempelkan menggunakan lem dan paku pin. Ini adalah latar belakang unit PKPPK Hang Nadiem Batam. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Satu, bagaimana media sistem informasi yang berjalan saat ini di Bandara Hang Nadiem Batam unit PKPPK. Yang kedua, bagaimana menerapkan sistem informasi aplikasi berbasis Android pada Bandara Hang Nadiem Batam unit PKPPK. Batasan masalah: 1. Data papan susunan regu operasi dan maintenance kendaraan unit PKPPK Bandara Hang Nadiem Batam bulan November tahun 2021. Yang kedua, bagaimana merekap dan memberikan informasi mengenai jadwal regu operasi dan maintenance kendaraan PKPPK berbasis Android, sehingga dapat diakses dengan mudah dan efisien. Selanjutnya ada tujuan kerja praktek. Adapun poin pertama, untuk mengetahui sistem informasi yang berjalan saat ini di papan informasi Bandara Hang Nadiem Batam unit PKPPK. Poin kedua, untuk menerapkan sistem Android untuk mendukung sistem informasi yang modern di Bandara Hang Nadiem Batam unit PKPPK. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Sejarah singkat Bandar Udara Internasional Hang Nadiem Batam. Bandar Udara Internasional Hang Nadiem Batam, kode IATA -2 BTH atau Batam, ICAO WIDD, adalah bandar udara internasional yang terletak di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, di mana bandara ini memiliki panjang runway atau landasan pacu sepanjang 4.025 meter dan lebar 45 meter, terpanjang di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara. Selanjutnya, landasan teori. Pengertian aplikasi. Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak yang berisi sebuah coding atau perintah yang dimana bisa diubah sesuai dengan keinginan. Yang pertama, untuk pengertian Android, menurut Johara 2016, Android adalah sistem informasi berbasis Linux yang dimodifikasi untuk perangkat bergerak, dalam kurung mobile device, yang terdiri dari sistem operasi, middleware, dan aplikasi-aplikasi utama. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Menurut Mulyani 2017. Baik, di slide selanjutnya yaitu use case yang sedang berjalan. Saya membuat use case ini
dengan simple, yaitu dengan menu-login, edit, melihat logo operasi, melihat informasi, melihat struktur organisasi, melihat data personil. Di mana admin bisa melihat login, edit data, melihat logo operasi, atau bisa dibilang bisa mencakup semuanya, sedangkan user terbatas. Baik, inilah hasil atau tampilan dari sistem Android yang saya buat. Yang sebelumnya itu pada di perusahaan unit PKPPK ini, bandara ini, yaitu dengan papan tulis seperti ini, masih melakukan nama-nama penempelan yang setiap harinya atau pergantian shift-nya itu mereka menempelkan nama-nama ini. Dan secara ini sekarang kita sangat tertinggal ya, karena ini modern, udah zamannya modern, yaitu komputerisasi. Dan afternya itu sekarang seperti ini yang saya buat. Yang sebelahnya ini bisa kita, tanpa kita ubah-ubah dengan sendirinya, kita sudah bisa melihat dengan mobilisasi sekarang. Perangkat mobile yang kita punyai, kita install di dalamnya situ aplikasinya, maka kita sudah bisa melihat struktur organisasi untuk operasi pada hari itu, serta yang lain-lainnya. Untuk hasilnya, menu login saya buat untuk admin, khusus cuma satu untuk admin, dan tampilan awal aplikasi seperti berikut di sampingnya. Nah, berikut tampilan seperti menu informasi organisasi atau data organisasi. Ada di sini Bapak Zulkarnain dan Esra Purba, lengkap dengan tempat, alamat, serta jabatannya. Logo operasional. Nah, ini yang tadi ya. Logo operasional ini yang tadinya itu pakai PIN, nama-nama, sekarang dia sudah berbasis Android, sekarang mobile, dari mobile gitu. Lebih friendly lah digunakan gitu ya. Baik, selanjutnya ada penutup. Setelah melakukan penelitian dan perencanaan aplikasi sistem informasi, susunan regu operasi dan maintenance kendaraan PKPPK Hang Nadiem Batam, maka berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, didapat beberapa kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya yaitu: 1. Aplikasi ini dirancang dengan sebaik mungkin agar dapat dipahami dan digunakan dengan mudah oleh pegawai unit PKPPK Hang Nadiem Batam. Poin kedua, dengan adanya aplikasi sistem informasi, susunan regu operasi dan maintenance kendaraan PKPPK Android ini, maka staf dapat dan pegawai dapat menginput dengan mudah dan memperoleh data yang akurat. Poin untuk saran: 1. Diharapkan adanya pengembangan lebih lanjut dari aplikasi yang dibuat sistem informasi susunan regu, operasi, dan maintenance kendaraan PKPPK yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang kedua, diharapkan aplikasi juga mempercepat bagian staf dalam proses-proses penginputan data informasi yang efisien dan maksimal. Terima kasih. Itulah hasil kerja praktek saya yang saya presentasikan pada saat ini. Mungkin dari teman Bapak Ilham bisa menanyakan. Ya, mungkin ada mau nanya sedikit tentang aplikasinya. Iya benar. Ya Pak. Ya Bang, silakan. Ini
Untuk membuat aplikasi ini memakai aplikasi seperti apa ya? Terus gimana tahapannya tentang pembuatan aplikasi ini? Kita. Oke, baik. Untuk pembuatan aplikasi Android ini, saya membuat dengan Android Studio. Tahapan dan perancangannya saya buat dengan pengambilan data yang saya saat ini tempat kerja praktek saya, yaitu tempat kerja saya sendiri. Adapun itu seperti use case ini, di dalam ini terbuat dari ada menu login, edit data, melihat regu operasi, melihat informasi, melihat struktur organisasi, melihat data operasional. Gitu, Bang. Oh, baik, terima kasih. Baik, Bang. Mungkin tidak ada lagi ya, Bang? Atau yang Ya, mau cukup ditanyakan? baik, cukup jelas. Baik, Bang. Terima kasih pada Bang Ilham atas waktunya. Mungkin sampai sini saja presentasi saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.